Ketika para budak Habib mulai sadar satu persatu, perlahan-lahan mereka kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kembali ke jalan yang benar, maka Habib menjadi kalang kabut dan ketakutan. Makanya di malam tahun baru kemarin banyak Habib yang manggung atau pentas di berbagai tempat. Tujuannya adalah untuk memulihkan kepercayaan masyarakat agar kembali lagi seperti dulu, agar tetap menjadi budak mereka. Karena kalau sampai para budak ini bertobat dan sadar, mereka tidak ada tempat lagi di Indonesia ini. Dan tadi malam saya juga melihat videonya Hanif Al-Athos. Di sebuah panggung dia berceramah dan berorasi, bahkan menyebut namanya Gus Fuad Barat, kemudian namanya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, kemudian juga menyebut nama Mama Ghufron. Itu menunjukkan bahwa Hanif Al-Athos memang sudah ketakutan luar biasa ketika sekarang masyarakat di Indonesia sudah mulai pada sadar dan sudah mulai kembali ke jalan yang benar. Dan kita simak video Hanif Al-Athos tadi malam ketika berorasi dan masih memprovokasi masyarakat Indonesia agar tetap percaya kepada Ba'alwi. Saudara, betul atau tidak? Terus habaib makin ribut, bikin ribut. Kiai sama habaib mau diadu domba. Umat lagi dirampok, negeri lagi diacak-acak. Kiai dan habaib diadu domba. Jadi pasti framingannya seperti itu. Seolah-olah orang yang membahas nasab Ba'alwi dianggap sebagai pengadu domba antara habaib dan kiai. Pasti seperti itu triknya. Kiainya mau dibikin ribut. Banyak kasih tegaskan, sadar atau nggak sadar, itu orang-orang cuma pion, saudara. Yang ribut-ribut urusan nasab cuma pion. Ada dalangnya, ada yang dibalik itu, ya. Ada yang membiayai. Begitu habaib kiai ribut, saudara, apa yang terjadi? Yang diuntungkan bandar judi, yang diuntungkan bandar. Jadi menurut Hanif Al-Athos tentang polemik nasab Ba'alwi, tentang ramainya orang membahas nasab Ba'alwi dan meneliti nasab mereka yang ternyata tidak terkonfirmasi tersambung kepada Kanjeng Nabi, itu adalah sebuah proyek besar yang ada bandarnya atau ada yang membiayai. Jadi mungkin apa yang dia sampaikan itu berdasar dari apa yang sering dia lakukan. Artinya ketika dia bersuara bisa jadi suaranya itu tergantung berapa harganya. Jadi ketika ada orang membahas nasab Ba'alwi, dianggap seperti yang sering ia lakukan ketika mendapat kontrak atau mendapat uang dari seseorang untuk menyampaikan suatu hal. Tapi faktanya yang dilakukan oleh para pembahas nasab tidaklah demikian. Orang yang membahas nasab Ba'alwi tidak lain dan tidak bukan adalah karena sangat cinta kepada Kanjeng Nabi dan cinta kepada bangsa ini, sehingga tidak rela jika bangsa ini diacak-acak oleh keturunan imigran dari Yaman yang selama ini mengaku sebagai cucu Nabi. Yang diuntungkan bandar narkoba, yang diuntungkan koruptor, yang diuntungkan adalah orang-orang yang mau merusak negeri, saudara. Betul. Lagi pula yang diuntungkan adalah bandar narkoba. Kemudian yang diuntungkan juga orang yang ingin mengacak-acak negeri. Nah sekarang pertanyaannya, sebenarnya siapa yang ingin mengacak-acak negeri ini? Siapa yang memalsukan sejarah bangsa? Siapa yang mengaku sebagai cucu Nabi? Kemudian dari pengakuan itu digunakan untuk mengeksploitasi umat untuk mencari pendukung. Siapa itu? Lagi pula nggak sampai di situ, saudara. Dulu sebelum Indonesia merdeka, Belanda membagi-bagi kasta. Ada pribumi, ada tingkat 1, ada tingkat 2. Itu pembagian Belanda, saudara. Jadi coba Anda renungkan, Anda bayangkan. Apa yang dia lakukan itu adalah sebenarnya untuk menggambarkan dirinya sendiri. Pembagian kasta-kasta itu yang melakukan memang Belanda. Dan keturunan imigran dari Yaman termasuk orang-orang yang mendapat fasilitas dari Belanda. Keturunan imigran dari Yaman berada di kasta atau kelas nomor 2. Tapi kenapa di sini dimanipulasi seolah-olah Hanif Al-Athos itu tidak setuju dengan kasta-kasta yang sudah dilakukan oleh penjajah Belanda.
merdeka, kita sama-sama menyatakan Bhinneka Tunggal Ika. Apapun sukunya, apapun bahasanya, bahkan agama beda-beda, tetap satu Indo. Kok sekarang mau diadu domba? Mau dibikin ribut? Jadi dari kata-kata atraksi atau apa ya, istilahnya itu kalau dalam seni drama itu menampilkan sesuatu hal yang sekiranya itu bisa menarik perhatian dan agar orang percaya dengan omongannya. Ribut, mau dibenturkan, pribumi sama pribumi lah, pribumi non pribumi lah dan lain sebagainya. Mau dibenturkan pribumi dengan pribumi, pribumi dengan non pribumi. Coba kita cek lagi kejadian tadi malam di Banyuwangi ketika Abdul Qadir ditentang oleh masyarakat Banyuwangi agar tidak datang di acara tersebut. Tapi kenapa dia masih ngotot tetap datang? Padahal hal tersebut sangat membahayakan. Tadi malam bisa saja terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Bisa jadi terjadi pertikaian antara pendukung Syekh dan orang pribumi Banyuwangi. Tapi untung saja tadi malam tidak terjadi karena menurut info yang beredar, Syekh Abdul Qadir cuma tampil setengah jam. Giliran pik sepanjang-panjangnya lu diem aja, lu bungkam. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Makanya kami dari Forum Persatuan Islam, khususnya di bawah komando Imam Besar Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Syihab, kami nggak akan biarkan, saudara. Siapapun yang mau coba ngacak-ngacak bangsa Indonesia, siapapun yang mau coba-coba adu domba anak bangsa, siapa yang mau mengacak-acak bangsa Indonesia? Memangnya si Hanif Al-Atos itu orang mana? Harusnya yang tidak terima itu adalah orang pribumi Nusantara, orang Sunda, orang Jawa, orang Bugis, dan lain sebagainya. Nah, kalau Hanif Al-Atos itu kan cuma keturunan imigran dari Yaman. Bagaimana ceritanya kok dia tidak terima kalau bangsa Indonesia diacak-acak? Kemudian yang mengacak-acak itu siapa? Orang pribumi Nusantara ataukah kelompoknya Hanif Al-Atos ini? adu domba anak bangsa, siapapun yang mau coba-coba adu domba umat Islam, habaib dan kiai, saudara, kami akan lawan. Nggak ada urusan, mau di belakangnya ada jenderal, mau di belakangnya ada siapapun, mau ada oligarki ke, mau ada pejabat ke. Jadi triknya itu masih sama seperti dulu, seolah-olah menjadi pahlawan bangsa Indonesia yang membela orang Nusantara, yang membela bangsa Indonesia, menyelamatkan dari penindasan. Padahal faktanya yang terjadi adalah sebaliknya. Siapa yang mengunggulkan nasab? Siapa yang mengunggulkan kasta? Bukankah klan Ba'alwi? Di sini ketika klan Ba'alwi mengunggulkan nasabnya, bahkan menganjurkan agar orang Nusantara ikut memuja nasab Ba'alwi, itu sama saja mereka ini mengkastakan diri agar dianggap lebih tinggi daripada orang pribumi Nusantara. Urusan, saudara, siapapun yang mengacak-acak negeri, kami akan lawan. Nggak peduli, saudara, mau dicaci, mau dimaki, mau dipenjara, apapun yang terjadi, kaki jadi kepala jadi kaki, ya. Kaki bersifat adalah kita wajib jaga persatuan Indonesia. Kalau kita perhatikan kalimat-kalimat yang disampaikan antara Habib satu dan yang lainnya hampir sama. Jadi apakah memang dikoordinir atau bagaimana? Tapi ketika berpidato, ketika berorasi, kata-kata yang keluar itu hampir sama. Jadi mungkin dulu sebelum tampil ke podium, mungkin ada istilahnya pembelajaran atau mungkin kursus sehingga mereka bisa membaca, kemudian menghafalkan teks, kemudian ketika tampil di panggung, apa yang dia sampaikan hampir sama dengan Habib-Habib yang lain. Ya, saudara, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oke, saya mau tanya, jawab yang kompak semuanya masyarakat. Siap bersatu? Suara kompak ibu-ibu, siap bersatu? Siap bersatu. Siap barisan? Siap jaga persatuan? Siap jaga persatuan? Kalau ada yang adu domba habaib dengan kiai, ibu, diamkan atau lawan? Diamkan atau lawan? Kalau ada yang mau memecah belah bangsa, kalau ada yang mengadu domba antara pribumi dengan pribumi, diam atau lawan?
bangsa kita, diamkan atau lawan. Kalau ada yang mau merusak persatuan negeri kita, diamkan atau lawan. Semua angkat tangannya. Yang mau merusak persatuan negeri ini, diam atau lawan. Kita masih ingat bagaimana Rizik Syihab, Bahar Smith, bahkan Hanif Al-Athos ketika berdemo melontarkan kata-kata kotor, menghina pemimpin negara, menghina pejabat negara, menghina Presiden Republik Indonesia. Jadi sebenarnya justru mereka inilah yang merusak bangsa ini. Tapi kenapa semua itu diputar balikkan? Seolah-olah mereka ini adalah penyelamat bangsa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Makanya bagi saya udah, ini masalah udah selesai bagi saya. Masalah udah Yang mau selesai. percaya, nggak percaya silahkan. Kita nggak butuh pengakuan, saudara. Pengakuan itu datangnya udah dari Syekh Nawawi Bantani, udah dari ulama-ulama besar, udah lebih dari cukup dari ulama berbagai madhab ahlus sunnah. Baru satu orang yang ribut uang, terserah. Makanya saya simpel, saudara, simpel. Saya simpel, ngedoain aja. Itu yang percaya, Habaib Duriat Nabi, simpel aja. Mudah-mudahan besok di akhirat dikumpulkan sama Syekh Nawawi Bantani, Kiai Hasyim Asy'ari, sama Imam Haddad. Jadi kasihan dia melihat ya. Karena dia bagaimana caranya agar umat Islam kembali percaya kepada Habaib, bahwa Habaib adalah cucu Nabi. Sehingga dia sampai melakukan hal seperti ini, sampai berdoa seperti ini, agar mendapat dukungan, agar mendapat kepercayaan dari masyarakat bahwa mereka adalah cucu Nabi. Tapi semua sudah terungkap bahwa ternyata berdasar tes DNA, berdasar kajian ilmiah, mereka para Ba'alwi bukanlah keturunan Nabi. Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, amin ya rabbal. Udah gak usah ribut, yang percaya Imat mudah-mudahan besok di akhirat dikumpulkan sama Imat, Fuad Pleret, sama Gupron. Amin. Amin. Udah gak usah ribut, lakum dinukum selesai sudah, lakum madhabukum. Jadi seperti itu ya. Kata-kata dari Habib itu sebenarnya itu kalau kita simak dengan serius malah membuat pening dan membuat pusing. Karena apa yang dia sampaikan itu sebenarnya menggambarkan apa yang dia lakukan. Misalnya ingin melawan orang yang mengacak-acak bangsa ini. Kemudian ingin melawan orang-orang yang mengadu domba antara kiai dan habaib atau kiai dengan kiai. Nah, kalau kita lihat faktanya, justru Habib inilah yang sering mengacak-acak bangsa ini, yang sering mengadu domba bangsa ini, sehingga sekarang tentang polemik nasabah alwi tidak berakhir dan masih berkelanjutan. Coba kalau misalnya Habib itu benar-benar orang yang mulia, benar-benar keturunan Nabi, otomatis dia tidak akan melakukan perlawanan ketika ada orang yang meragukan nasabnya. Tapi kalau kita lihat, Habaib justru kalang kabut, bahkan marah-marah ketika ada orang menganggap bahwa Habaib bukanlah dzurriyyah Nabi. Itu memang menunjukkan bahwa Habaib memang bukanlah keturunan Kanjeng Nabi. Jadi secara ringkasnya seperti ini. Misalnya ada pencuri, pencurinya belum ketahuan. Kemudian ada orang bertanya, apakah kamu malingnya? Kemudian yang ditanya itu langsung marah-marah. Ya otomatis menunjukkan bahwa yang ditanya tersebut adalah malingnya. Jadi seperti itulah gambarannya. Makanya bagi saudaraku semua, rakyat di Indonesia, mulai sekarang janganlah Anda itu mengikuti klan Ba'alwi. Karena apa yang mereka lakukan tidak hanya membahayakan untuk umat muslim di negeri ini, tapi juga mengkhawatirkan untuk keutuhan bangsa Indonesia ini. Sebab Indonesia dulu itu didirikan oleh para pendahulu bangsa. Mereka adalah orang pribumi Nusantara. Sementara para Ba'alwi atau para Habaib dari Yaman, misalnya Habib Utsman bin Yahya, itu dulu jelas-jelas menjadi anteknya penjajah Belanda. Sehingga sekarang jika mereka klan Ba'alwi mengaku sebagai pahlawan bangsa, itu adalah memutarbalikkan fakta yang ada di negeri ini. Makanya sebelum semua itu terlanjur, harusnya kita berikan edukasi dan penjelasan kepada masyarakat di Indonesia, kepada anak cucu kita. Harus kita tegaskan bahwa klan Ba'alwi atau para Habaib dari Yaman bukanlah keturunan Kanjeng Nabi.